Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi a'lamu ma zahara minna wa ma yakhfa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa dalam hidayah Allah dan taufiknya Allah dengan minimal mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat tercurah baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Amin Allah. Bapak Ibu maupun muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit bicara tentang bagaimana sih sebenarnya hukum penerimaan pegawai negeri sipil atau tes CPNS dalam praktik suap atau praktik riswah. Itu sebagian besar secara umum bisa digolongkan kepada KKN, korupsi, nepotisme. Secara ringkas mungkin kita bisa katakan bahwa hampir disepakati seluruhnya bahwa KKN itu haram. Tetapi tidak secara jauh kita akan bahas, tapi singkat saja, kebanyakan praktik-praktik yang dilakukan dalam pelayanan tes CPNS, baik dalam hal administrasinya, kemudian wawancaranya, kemudian kelulusannya, ada beberapa catatan yang mungkin mencederai syariah atau melanggar syariah. Di antara lainnya adanya riswah, ya, suap menyuap. Dalam kesempatan yang singkat ini kita akan bahas satu hal itu dulu. Yang pertama tadi itu riswah, itu suap menyuap, memberikan sesuatu untuk membatalkan yang hak, meluluskan atau melanggengkan yang batil. Ya, ini tentu saja sangat dilarang. Namun demikian yang dimaksud dengan riswah yang diharamkan itu adalah yang jika dia membatalkan hak dan meluluskan yang batil. Adapun jika dia mempertahankan hak, bukan membatalkan hak, ya, maka ini masih diperbolehkan. Seperti misalnya dalam pengumuman tes CPNS, dia sudah lolos, dia sudah berhasil, namun kemudian masih dimungkinkan untuk digeser oleh sang penguasa atau yang menangani proses tes CPNS itu, maka ini diperbolehkan karena dia mempertahankan haknya, sehingga kemudian menimbulkan efek berikutnya, bagaimana hukum gaji yang mereka terima. Jika memang dia mempertahankan hak, baik kelulusannya, suap menyuap terjadi pada saat dia mempertahankan kelulusannya, maka itu tidak digolongkan kepada hukum haram. Tapi sebaliknya, jika dia justru menggagalkan hak orang lain karena dia memuluskan riswahnya, maka ini diharamkan. Adapun tentang terkait persamaan hak, ini khilaf, ya. Persamaan hak ketika semua layak secara administrasi, ketika semua layak secara nilai, ketika posisinya sama,
kemudian ada sebagian yang menyuap sehingga dia yang diunggulkan, ada sebagian ulama sebagaimana dalam fatwa MUI itu sebagian diperbolehkan ya, karena dia tidak mencederai hak orang lain tetapi masih sama haknya ya. Tinggal dia menilai hukum. Tentu saja bagi yang disuap hukumnya haram, bagi yang menyuap dalam konteks yang seperti mempertahankan hak atau yang tidak melukai hak orang lain, tidak merugikan hak orang lain, masih diperbolehkan. Ibu bapak muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tetapi sebagai catatan, ketika kita melakukan tes CPNS, kemudian kita menyogok dalam formasinya, menyogok dalam administrasinya, dan bahkan menyogok dalam hasilnya, ini catatannya adalah pastikan pertama bahwa Anda memang layak secara administrasi, pastikan memang Anda sesuai dengan syarat yang ditentukan, itu digolongkan boleh. Tetapi kalau bagi Anda yang apalagi mempertahankan hak setelah melihat kelulusan, mengetahui kelulusan, dan itu nyata, maka justru bukan hanya sekedar boleh, itu dihalalkan. Namun ada yang lebih lagi ya, yang menarik dalam kajiannya adalah ketika sistem ini harus dilawan, maka cara melawannya misalnya membutuhkan riswah, membutuhkan suap, agar supaya bagaimana bisa memperjuangkan kebenaran, itu juga sangat dibolehkan karena dia menimbulkan manfaat yang luar biasa. Tetapi misal ada kemiripan antara tes CPNS dengan pemilu kada atau pilpres atau pileg, ketika merasa memperjuangkan kebenaran lalu kemudian melegalkan riswah atau suap, gratifikasi dan lain sebagainya, maka ini perlu dilihat terlebih dahulu, apakah niat memperjuangkan kebenaran tadi kemudian melanggar semua syarat, melanggar semua proses, lalu kemudian mencederai hak orang lain. Contoh misalnya ketika semua calon merasa semua punya hak yang sama, kemudian merasa lebih baik, merasa lebih terbaik dari di antara calon yang lain, itu belum bisa dikatakan bahwa dia memperjuangkan hak. Karena memperjuangkan kebenaran itu, dia harus betul-betul menilai dan sudah diketahui nilai yang dia dapat tadi dalam tes CPNS itu memang betul dia yang layak. Ketika dalam pileg atau pilpres atau pilkada memang betul dia yang mendapatkan suara itu, kemudian dia memperjuangkan itu dia memperjuangkan kebenaran. Satu. Tapi kalau hanya sebatas dalam ide program yang benar yang ingin dia perjuangkan, lalu kemudian melegalkan riswah, suap, ini belum tergolong kepada orang yang mempertahankan hak. Satu, alasannya karena dia baru menilai idenya itu benar menurut dia, belum diuji sebagaimana khalayak umum, belum juga teruji karena dia belum pernah melakukannya, dan juga tidak ada yang pasti secara syar'i atau qat'i, dia masih dalam golongan ijtihadi, sehingga dia belum bisa dikatakan memperjuangkan kebenaran. Lebih tepat dia sedang memperjuangkan ijtihadnya, dia sedang memperjuangkan ide dan programnya, lalu kemudian dia merasa layak, dialah yang lebih baik dari yang lain, lalu kemudian melakukan praktek suap tadi, maka itu masih diharamkan ya.
karena belum tergolong mempertahankan hak, memperjuangkan kebenaran. Tapi sebaliknya, ketika itu sudah diuji, misalnya ada seseorang yang sudah menetapkan hukum yang fasik, hukum yang jahat, hukum yang jelek secara syar'i, bahkan hukumnya mengandung qat'iyat secara pasti, maka ini bahkan bisa jadi wajib untuk menyuap jika memang itu satu-satunya cara untuk memperjuangkan kebenaran tadi. Tapi seandainya bukanlah seperti itu, kita kembali ke dalam konteks tes CPNS tadi, dia hanya sebatas syaratnya pun ala kadarnya, dia sebatas bukan ahlinya pula, dia hanya sebatas ikut-ikutan saja, tapi dia karena punya uang lalu kemudian dia menyuap, jangankan dengan hasilnya, dari syarat dia sudah melakukan pelanggaran, apalagi hasilnya. Sehingga syarat dengan hasil yang dia suap, pada saat proses administrasi dia menyuap, syarat dia gagal, sesungguhnya dia sudah melakukan pelanggaran di situ. Kemudian di dalam hasil, apalagi karena ini akan berkaitan antara syarat layak dan tidaknya, kemudian hasil yang seharusnya sesuai dengan yang ditentukan oleh syarat, ketentuan yang layak untuk diberikan kelulusan dan sebagainya, maka ini jelas tidak bisa dibenarkan dan jelas hukumnya haram. Bapak Ibu kaum muslim muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini sekelumit sedikit dari pembahasan tentang tes CPNS dengan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, atau lebih jelas tentang riswah, suap menyuap dalam tes CPNS. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa jadi renungan kita bersama, sehingga kalau memang sistemnya sudah bobrok, janganlah ikut andil untuk membuatnya lebih bobrok, tapi mari ikut andil dalam memperjuangkan kebenaran dengan cara yang benar, niat yang benar, cara yang benar, maka insya Allah hasilnya pun kelak akan benar, insya Allah. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu musta'an ila sabili rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.